Oke, kembali lagi dengan saya di Diana Oke Channel. Baik sahabat, kali ini saya mau berbagi tentang cara mengelola tugas dan absen siswa belajar online. Karena selama ini kita seringkali memberi tugas pada siswa lewat WA dan melaporkannya juga lewat WA. Nah, hal ini dirasa kurang efektif ya sahabat, karena kita seringkali kebingungan untuk mengelolanya dan HP kita menjadi lemot kan? Oke, di sini saya ingin berbagi cara mengelola tugas dan absen secara baik dan efektif. Nah, tapi sebelumnya kita simak contoh berikut ini. Nah, ini contohnya saya sudah simpankan di WA group. Nah, coba kita klik. Nah, ini bisa kita akses daftar hadirnya seperti ini. Nah, seperti misalnya ini ada daftar hadir layanan BK online MTS Yaspika ya. Ini ada nama di sini. Nah, nama saya sudah sediakan. Nah, ini absen seperti ini contohnya. Ya, sampai absennya itu bisa memuat tanda tangan, ini contohnya. Nah, jadi persis seperti absen biasa di kertas ya. Nah, kemudian untuk melihat tampilannya seperti apa hasil dari absen tadi, nah kita bisa lihat hasilnya. Kita klik yang laporan ini, jadi siswa bisa mengecek sendiri apakah absennya sudah masuk atau belum. Nah, ini hasil dari absen yang seperti tadi sudah diperagakan ya. Nah, seperti ini lengkap, ada namanya, kelasnya, dan lain sebagainya, bahkan tanda tangannya juga ada di sini. Oke, nah itu untuk absen atau tugas model klasik. Nah, sementara kemudian yang model kedua itu model kartu seperti ini. Ini sudah juga saya simpankan linknya di WA, jadi siswa nanti bisa mengakses langsung di WA grupnya. Nah, ini tampilan absensi yang bergaya cards ya, kartu. Jadi nanti tampilannya ke pinggir seperti ini. Layanan kelas 9 BK MTS Yaspika ya. Nah, kemudian caranya kita langsung start. Lalu siswa bisa menuliskan namanya, misalnya Ani. Nah, Aini. Nah, itu ada di sini. Ya, jadi sangat mudah sekali. Misalnya Arjuna. Nah, akan keluar ya. Nah, kemudian pilih, terus kemudian next, kelas dan lain sebagainya, sampai seperti tadi ada tanda tangannya. Nah, itu tadi absen. Nah, sekarang contoh tugas. Tugas juga bisa disimpankan di WA, sama aja pada dasarnya, cuma modelnya berbeda. Nah, untuk tugas saya sudah simpankan di sini. Nah, saya sudah berikan tugas prakarya ya di sini. Misalnya untuk kelas 8E ya. 5 kelas 8E. Nah, ini 5 kelas 8E. Tugas ini saya sudah buat linknya, dan linknya sudah dikasih nama. Kalau tadi linknya belum ada namanya, sekarang linknya sudah dikasih nama. 5 kelas 8E. Nah, ini contohnya, misalnya saya sudah akses 8E. Nah, ini seperti ini. Ini adalah model kartu. Selamat datang di tugas prakarya. Nah, kemudian nanti seperti biasa namanya siapa, terus kemudian tugasnya seperti apa, tinggal nanti bikin kolom-kolomnya, kelasnya kelas apa ya. Kemudian misalnya ini tentang hewan, hewannya apa ya, silahkan dimasukkan seperti itu. Dan sampai bisa memuat foto ya. Nah,
sampai bisa memuat foto. Ya, jadi lengkap sekali, foto, video itu bisa dimuat di sini. Ya, ini sebagai contoh gambaran. Sangat mudah kita nanti membuat tugas dengan cara ini. Jadi siswa bukan hanya diberikan tugasnya di WA, tapi terus kemudian menulisnya di buku. Nah ini, jadi siswa juga bisa menguploadkan foto kegiatannya misalnya, atau video kegiatannya misalnya, karena sekarang sangat mudah sekali memvideo itu dengan HP-nya. Nah, kemudian bisa dikirim ke kita. Foto juga sekarang sangat mudah, tinggal difoto kemudian kirimkan kegiatannya ke sini. Nah, sementara kita kan kalau hanya memberikan tugasnya di WA tapi kemudian dia mengerjakannya tidak online, dia mengerjakannya di buku, kan kita tidak bisa memantau seperti apa. Oke ya, seperti itu. Nah, misalnya hasil dari tugasnya, misalnya ini modelnya model yang itu yang apa, yang karton. Nah, ini yang lain. Nah, ini coba model yang lain. Nah, ini model yang lain seperti ini. Ini model kartu juga dengan template yang berbeda, dengan logo yang berbeda. Nah, sangat profesional sekali ya sahabat, Bapak Ibu guru. Nah, jadi kita akan kelihatan keren sekali ya di hadapan siswa-siswa kita. Nah, kemudian hasil dari tugasnya seperti apa? Nah, kita bisa lihat hasil dari tugasnya. Nah, ini tadi yang absen. Nah, hasil dari tugasnya kita bisa akses di bawahnya. Jadi siswa bisa langsung mengecek hasil dari tugas yang dia kerjakan. Nah, ini cek hasil upload atau hasil tugasnya. Kelas 8D. Nah, misalnya ini yang, nah ini sengaja di password biar tidak sembarangan orang bisa mengakses. Tinggal siswanya saja diberikan beritahu apa namanya tuh passwordnya ya, password dan usernya yang kita buat. Nah, ini seperti ini. Ini fotonya kebetulan nggak muncul karena internet sedang lemot ya, jadi kondisinya nggak stabil, jadi fotonya agak lemot diakses. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tahu tugas yang diberikan oleh kita, namanya siapa, kemudian kelas apa, tugasnya apa, dia mengerjakan atau tidak, kita bisa tahu ada di sini. Jadi semua dikerjakan di HP, bukan hanya kemudian yang online tugasnya saja, kemudian siswa mengerjakannya di buku. Jadi itu bagus-bagus saja sih, simple, tapi kemudian kita tidak bisa memantau pengerjaannya sudah sejauh mana, seperti apa. Nah, kalau gini udah langsung siswa mengirimkan tugasnya ke kita, dan kita tidak ribet memanage tugas siswa dibandingkan dengan kalau misalnya tugas siswa diberikan ke WA. Itu sangat ribet sekali ya. Bayangin kalau jumlah siswanya banyak, seperti kalau di MTS misalnya kita mengajar kelas 7 itu ada 500 orang. Itu bayangin tuh, WA kita, HP kita bisa meledak mungkin ya, meledak gara-gara terlalu banyak yang mengakses atau yang mengirim gambar, mengirim tugas-tugas siswa. Dan itu berlangsung tiap hari misalnya, itu bisa dibayangin. Nah, tetapi kalau kita sudah tahu caranya, nah seperti ini. Jadi siswa akan mengirimkan tugasnya ke sini. Nah, bahkan sekaligus fotonya ya. Nah, ini saya nggak kelihatan karena pas cuaca kurang bagus ya. Oke, baik sahabat, kita langsung saja ke bagaimana cara membuatnya. Nah, saya akan berikan 3 langkah untuk membuat ini. Langkah yang pertama adalah registrasi, yang kedua adalah membuat tugas dan absennya, yang ketiga adalah bagaimana cara membuat laporannya. Oke, langsung ke cara yang pertama adalah registrasi di website .pom ya.
Nah, seperti biasa kita ke Google, lalu kemudian kita tuliskan JotForm. Nah, kemudian kita pilih website JotForm-nya ya, ini www.jotform.com. Nah, klik, kemudian kita udah masuk di sini. Nah, untuk registrasinya silakan sahabat-sahabat bisa pilih yang mana. Mau menggunakan akun Gmail yang kita sudah punya, silakan. Mau menggunakan akun Facebook, silakan. Mau menggunakan email yang kita punya juga boleh. Email itu bebas, mungkin email bisa Yahoo, bisa yang dari yang lain ya, silakan banyak. Nah, tapi maksudnya yang kalau yang dengan akun Gmail berarti yang hanya dari Google aja. Nah, saya akan gunakan dengan yang Gmail. Kita langsung sign up. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kita sudah masuk di area untuk membuat form absen atau tugas. Nah, saya akan nanti membuat ini sekaligus ya, membuat tugas ya, membuat absen juga sekaligus, karena pada dasarnya cuma hanya dibedakan dari item-item yang kita butuhkan di sana. Oke, langsung saja untuk membuat form tugas dan absen. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita langsung klik create form. Nah, langsung kita pilih create form, lalu di sini ada 3 pilihan. Kita mau menggunakan yang masih blank, start from scratch yang blank, atau kita mau menggunakan template yang sudah ada, sudah disediakan dari website JotForm-nya, atau kita akan menggunakan form yang sudah kita punya. Misalnya kita sudah punya model form yang lain, sudah punya model form yang sudah kita gunakan, kita tinggal import di sini ya. Nah, saya mau menggunakan yang masih blank. Nah, berikutnya kita masuk lagi pada 2 pilihan. Ini adalah pilihan model formnya. Form tugas atau absen yang kita akan buat itu akan menggunakan yang klasik. Nah, ini yang klasik seperti ini. Atau kita akan menggunakan yang card form, yang model kartu, yang seperti ini. Nah, ya, silakan, itu tergantung pilihan dan selera Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Nah, saya coba akan menggunakan yang klasik. Ini ya, pada dasarnya pembuatannya sama. Oke, kita klik ini. Tunggu beberapa saat. Pastikan koneksi internetnya tersambung. Kita udah masuk di area pembuatan formnya. Nah, coba kita bersihkan dulu areanya ya, biar kita tahu dari awal secara lengkap. Oke, nah ini tampilan kosong sebelum ada perubahan apapun ya. Nah, coba kita saksikan dulu ke atas. Ini ada menu Bills, kemudian ada menu Setting, dan ada menu Publish. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada elemen. Nah, elemennya terdiri dari elemen basic, elemen payment, dan widget. Nanti saya jelaskan satu persatu ya, untuk mengenalkan menu dan elemennya, biar Bapak Ibu sahabat semuanya bisa memahami ini lebih baik lagi ya. Nah, oke, menu bill ini adalah menu di mana kita membuat form tugas dan absennya. Ya, ketika kita mau membuat form, nah kita klik bills ini. Nah, kemudian untuk menu setting adalah kita bisa men-setting form yang sudah kita buat, ingin seperti apa tampilannya. Ya, ini ada form setting seperti ini, termasuk tadi title ada di sini. Lalu kemudian kita juga bisa men-setting form statusnya. Ya. Kemudian kita juga bisa
men-setting form warning. Nah, form warning itu pemberitahuan ya. Pemberitahuannya biasanya dalam bahasa Inggris. Nah, ini bisa dibuat oleh kita, bisa diubah oleh kita, kemudian di translate ke bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Seperti misalnya required. Required itu jika formulirnya wajib diisi. Nah, biasanya kan ketika tidak diisi, nah ada pemberitahuan. Nah, pemberitahuannya misalnya kita ganti. Ini kan pakai bahasa Inggris nih. Kita ganti misalnya wajib diisi. Sebentar nih. Wajib diisi. Nah, gitu ya. Silakan sahabat-sahabat bisa ubah-ubah semua dari settingan form warning ini, silakan sampai selesai. Mau diubah seperti apa, silakan. Nah, tinggal jangan lupa terakhir nanti kemudian di save. Nah, ya, save change. Jadi perubahannya disimpan. Klik save change. Nah, ini sudah aman, perubahannya sudah disimpan di situ. Nah, berikutnya silahkan juga settingan soal condition ya. Silakan selebihnya Bapak Ibu, sahabat-sahabat bisa memperdalam lagi. Saya tidak bisa menjelaskan di sini karena nanti mungkin kalau dijelaskan di sini videonya akan panjang sekali. Kemudian email, terus kemudian mobile notifikasi, jadi notifikasinya nanti bisa masuk email. Kemudian integrasi ya, biasanya integrasi dengan dengan yang lain ya, misalnya dengan PayPal ya, diintegrasikan ya, digabungkan dengan Google Drive bisa. Jadi form ini bisa juga nanti disimpan dengan Google Drive. Bisa juga nanti pembayarannya menggunakan PayPal dan lain sebagainya ya, silahkan. Termasuk kita bisa men-setting, nah ini yang paling gampang ya, thank you page. Nah, yang sering saya gunakan ini. Nah, thank you page itu maksudnya ucapan terima kasih pada responden yang sudah mengisi formulir kita, mengisi tugas, absen, atau apapun ya. Nah, kita ganti misalnya ucapan terima kasihnya dengan bahasa kita, terima kasih, atau hatur nuhun, atau matur nuhun, dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya misalnya absen Anda atau tugas Anda sudah tersimpan misalnya di database kami misalnya ya, misalnya. Nah, itu mah bebas-bebas saja, silahkan mau seperti apapun ya, di database kami misalnya ini ya, misalnya, silahkan. Nah, ini settingan untuk ucapan terima kasih, dan nanti begitu responden mengisi formulir lalu selesai, lalu nanti ada ucapan ini. Jadi kesannya profesional, kemudian sesuai dengan bahasa kita. Jadi bukan lagi bahasa-bahasa asing yang tidak dimengerti. Oke, nah kemudian berikutnya menu yang terakhir adalah publish. Nah, inilah menu yang nanti memuat URL yang kita akan bagikan di media sosial, WA atau Facebook. Nah, ini URL ini itu hasil dari situ. Nah, atau di blog misalnya seperti saya ini ya. Nah, kalau yang quick share ini yang paling praktis ya. Biasanya saya menggunakan ini. Nah, kalau misalnya mau menyimpankan di website, di halaman website, nah ada skripnya, tinggal pilih yang embed sini. Jadi tinggal copy skripnya lalu simpankan di halaman website kita. Dan selanjutnya ya, atau termasuk kita ingin mendownload formulir kita, tugas yang sudah kita berikan tadi. Ya, silahkan nanti tinggal ke PDF lalu kemudian kita download. Nah, itu menu yang ada di atas. Cukup jelas bukan, sahabat-sahabat? Nah, kalau kurang jelas mohon maaf ya.
Silakan, mungkin nanti pertanyaannya boleh ditanyakan di kolom komentar kalau ada ya, kalau ada yang mau komen ya, kalau ada yang nonton juga kali ya. Oke, nah berikutnya kita akan mengenal juga tentang yang ada di sebelah kiri. Ini adalah elemen namanya. Nah, elemen yang nanti akan menjadi item untuk membuat form tugas dan absen ya. Nah, elemennya ada 3, elemen basic, ada payment dan widget. Nah, basic itu yang dasar ya. Elemen dasar itu seperti header itu judul dari tugas dan absennya, lalu full name itu nama, email, alamat ya, nomor telepon ya, kemudian tanggal, waktu ya, kemudian tanda tangan ya, lalu short text. Nah, short text itu adalah jika kita ingin menanyakan atau memberikan pertanyaan dengan kalimat yang terbatas, yang pendek ya, short text. Nah, kemudian yang long text adalah jika pertanyaannya panjang ya, membutuhkan jawaban yang panjang. Lalu kita juga bisa mengatur paragraf. Kemudian juga kita bisa membuat item yang menu ke bawah, drop down namanya ya, yang ke bawah. Kemudian juga bisa membuat menu yang single choice ya, pilihannya hanya satu, tunggal. Kemudian pilihannya banyak ya, multiple choice. Kemudian kita juga bisa memasukkan nomor, gambar. Nah, termasuk kita juga bisa memberikan tombol file upload ya. Jadi jika kita memberikan tugas dan siswa kita berharap memberikan atau menguploadkan tugas-tugasnya pada kita, nah ini kita bisa nanti memasukkannya di form tugas kita ya. Jadi misalnya siswa harus mengupload gambar ketika kegiatan, harus mengupload dokumen misalnya, video dan lain sebagainya. Nah, untuk keamanan ada juga CAPTCHA di sini. Kemudian ada spinner. Nah, terus kemudian ada tombol kirim atau submit. Nah, kemudian ada input table, tabel kita inputkan. Kita bisa menginput tabel juga di form kita. Kemudian bintang, kemudian rating dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat, ada sampai bawah ya. Nah, ini. Nah, biasanya yang sering kali digunakan itu tidak jauh-jauh dari header, kemudian nama, email, alamat ya. Kemudian ini long text dan short text biasanya yang saya sering gunakan ya. Nah, berikutnya untuk elemen payment adalah elemen yang menggunakan simbol-simbol pembayaran. Nah, misalnya dalam form kita itu ada form yang memuat item yang memuat pembayaran melalui PayPal. Nah, ini ada di sini ya. Kemudian menggunakan Stripe ya, Braintree itu dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau kita di sekolah atau tugas dan absen itu tidak memuat ini ya. Nah, ini untuk form-form yang bermuatan bisnis. Nah, berikutnya yang terakhir adalah elemen widget. Nah, elemen widget ini adalah elemen yang tidak ada di basic dan payment. Nah, ini biasanya elemen tambahan yang memperkaya form kita menjadi lebih profesional. Misalnya checklist ya, form kalkulator. Nah, kita juga bisa memberikan form kalkulator di situ, hitung-hitungan, term condition, configurable list. Nah, saya nanti akan memasukkan ini yang e-signature ya, yang nanti untuk absen, yang siswa nanti harus memberikan tanda tangan. Nah, ini ya, jadi silakan pilih-pilih sahabat mana yang dibutuhkan oleh kita ya, banyak sekali di sini. Oke, seperti itu. Nah,
Udah cukup jelas, sahabat? Nah, kalau kurang jelas silahkan ditanyakan di komentar ya. Kalau mau komentar, kalau mau nonton juga sih gitu. Nah, berikutnya kita langsung saja bagaimana cara membuatnya ya. Oke, nah cara membuatnya adalah yang pertama tentu kita step by step dari mulai header dulu. Cara memasukkannya adalah dengan cara diklik aja seperti ini. Nah, atau digeser ya, geser, klik, tahan, geser gitu. Nah, oke ya. Kemudian untuk merubah tulisannya tinggal klik seperti biasa. Nah, kemudian kita rubah tulisannya dengan misalnya tugas ya, belajar online, nah kelas 7 misalnya ya, kelas 7 SD, kelas 7, kelas 6 SD 17 misalnya. Oke ya. Nah, kemudian setelah tulisannya kita tulis, kemudian bagaimana cara mengatur-ngaturnya? Sekali lagi, untuk mengatur ini, klik ini, lalu kemudian pilih yang properties. Nah, kalau untuk menghapus, tinggal kita pilih tombol yang remove ini. Oke ya. Nah, sekarang misalnya kita mau mengatur-ngatur tulisan tugas belajar online ini. Nah, kita klik ini properties, lalu kemudian akan keluar menu yang lain, lalu kemudian kita atur-atur. Nah, seperti misalnya kita mau mengatur letaknya, ukuran dari tulisannya mau di font, mau yang besar large atau yang small. Misalnya kita yang small, klik yang ini. Nah, berubah jadi small kan. Nah, kemudian letaknya kita ingin letaknya misalnya di tengah. Kalau right di kanan, left di kiri, center di tengah. Nah, kayak gitu. Udah di tengah kan? Dan lain sebagainya. Silahkan di explore. Termasuk jika sahabat-sahabat Bapak Ibu ingin headernya itu menggunakan banner yang kita sudah buat di Photoshop. Nah, silahkan caranya adalah ke sini, klik heading image, lalu kemudian choose file, lalu upload filenya ya, seperti itu. Nah, nanti Jotform akan terhubung dengan gambar di komputer yang sahabat-sahabat sudah bikin tadi di Photoshop. Nah, silahkan tinggal upload, diatur-atur. Begitu kira-kira ya sahabat. Nah, cukup untuk headernya sudah seperti ini. Setelah memasukkan header, berikutnya kita klik tanda tambah ini, kemudian kita cari, biasanya adalah nama. Nah, nama boleh menggunakan full name. Nah, tapi kalau full name, pengalaman saya biasanya nanti ada nama depan, nama belakang. Itu kesulitan nanti untuk mengedit kotaknya ya. Jadi biasanya kan ada siswa yang namanya hanya satu, tidak ada nama belakang, jadi bingung. Seperti saya Herdiana, jadi Herdiana apa ya? Nah, misalnya begitu. Nah, maka saya seringkali menggunakan ini, menggunakan yang short text. Nah, ini short text itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang singkat. Nah, caranya seperti tadi, klik ini. Nah, dengan sendirinya otomatis akan masuk di area ini. Kemudian kita ganti tulisannya dengan kata nama siswa ya. Nah, gitu. Atau kalau modelnya seperti ini, misalnya nih seperti ini modelnya ya. Mohon maaf. Nah, kita kesini dulu. Nah, ini kan ada nama siswa, lalu modelnya ini tuh nama siswanya sudah ada di sini. Nah, kalau modelnya yang seperti ini berarti kita gunakan yang bukan ini. Kalau ini kan berarti siswa harus menulis lagi. Nah, kalau modelnya yang kayak tadi, kita menggunakan yang ini, drop down. Nah, gitu ya kan. Nah, tinggal ganti aja yang ini. Boleh pilihannya yang mana saja, sama aja.
Tapi kalau yang nama siswa di atas itu biasanya siswa menulisnya kadang-kadang berbeda. Yang ditulis adalah nama panggilan. Nah, saya sengaja seperti tadi biar namanya tidak berubah. Jangan dia lupa nama aslinya, nama yang ada di sekolah, yang ada di absen itu yang mana. Nah, tinggal ganti namanya nama siswa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk memasukkan nama-namanya, nah ini kita klik option ini nih. Ya, kita masukkan ke sini. Atau kita edit di sebelah sini. Nah, klik properties yang ini tadi. Kemudian pilih option lalu masukkan di sini. Ya, misalnya Susan, Susi ya. Kemudian Danu misalnya. Nah, jangan khawatir sahabat, kita bisa mengkopikan juga nama-nama siswa yang sudah ada di list. Misalnya kita sudah punya daftar nama yang sudah ada ya. Nah, silahkan tinggal copy kemudian masukkan di sini. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kita tutup lagi. Nah, kita bisa mengecek ini nanti di sini ya. Nah, itu udah masuk di sini. Seperti itu kira-kira. Nah, kita mau pilih yang mana? Silahkan. Misalnya contohnya kita pilih yang drop down ini. Biar sama dengan contoh di atas. Oke ya. Nah, untuk tugas biasanya nama lalu kelas. Nah, kelas juga lebih enak kalau menggunakan yang drop down. Kemudian kelasnya sudah kita cantumkan. Ya, biar nanti tampilan di hasilnya seragam tulisannya. Kadang-kadang siswa menulis pakai huruf, pakai angka, ya kan? Kemudian ada huruf besar semua, huruf kecil semua, dan lain sebagainya. Jadi nanti nggak sama. Nah, misalnya kelas kalau tadi di atas SD ya, kelas 4 misalnya. Kelas ya 4, 5 misalnya 6 ya. Atau kalau misalnya kelasnya banyak ya 4A, 4B dan lain sebagainya. Kelas 6 juga begitu ya. Nah, oke. Kemudian seperti tadi kalau mau diatur-atur ya silahkan di sini. Termasuk nanti kalau misalnya kita mewajibkan kolom ini diisi ya. Oke, nah nanti itu ke bawah, nanti saya jelaskan lagi. Nah, berikutnya misalnya untuk tugas kita membutuhkan rangkuman misalnya ya, item rangkuman. Nah, untuk rangkuman kita gunakan yang long text nih sahabat ya, long text, jadi biar nanti banyak. Nah, tuliskan rangkuman materi ya. Nah, misalnya kita menugaskan siswa untuk menyimak siaran televisi tentang pelajaran yang kita ampu misalnya. Nah, kemudian kita ingin laporannya masuk ke kita. Nah, kalau misalnya menggunakan buku ditulis, nah terus laporannya gimana? Ya, kemudian kita tidak bisa memantau apakah siswa itu mengikuti atau tidak. Nah, seperti ini rangkuman. Kemudian untuk tugas misalnya kita juga membutuhkan siswa mengupload gambar ya, gambar kegiatannya, foto kegiatannya, atau video kegiatannya, atau dokumen kegiatannya. Nah, kita bisa masukkan ini file upload ya, elemen file upload. Klik ini, kita masuk di sini. Nah, misalnya kita tulisin upload foto. Ya, tergantung mau upload foto, mau upload dokumen, mau upload video boleh. Di sini itu memiliki kapasitas yang lengkap. Dari mulai audio, video, gambar, dokumen boleh ya. Nah, itu hebatnya Jotpom itu seperti itu. Oke, nah kemudian untuk mengatur-ngaturnya nanti ya, setelah ini saya coba akan atur-atur yang belum teratur ya, seperti misalnya nih file format ini itu apa yang kira-kira dibutuhkan.
bisa diatur oleh kita. Kita misalnya membutuhkan file yang gambar, ya udah cantumkan aja JPG, PNG ya, kemudian GIF misalnya yang boleh masuk misalnya ya. Nah, terus kemudian tombol yang terakhir adalah tombol submit. Jangan lupa ini tombol untuk kirim ya. Tombol submit itu untuk tombol kirim. Nah, seperti biasa tulisannya kita rubah dulu ke center, lalu tulisan submitnya ganti dengan kirim, karena jangan-jangan ada siswa kita yang tidak tahu submit itu apa. Oke ya, termasuk style dari tombolnya juga kita bisa ubah nih, chunk button style. Jadi kita bisa ubah-ubah mau seperti apa. Ini ada di sini ya. Banyak sekali. Silahkan kita pilih tombol kirim yang mana yang cocok dengan selera sahabat-sahabat semua ya. Oke, nah kalau sudah cukup untuk edit tombol submitnya, kita klik kali. Jangan lupa kembali lagi ke sini ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kali lagi. Oke, nah kita udah lengkap formnya, form tugasnya sudah lengkap. Ada nama, kelas, rangkuman, sama file upload, termasuk juga kirim. Nah, kemudian untuk menandai bahwa ini wajib diisi, nah caranya adalah seperti biasa. Misalnya ini nama, takut ditinggalin soalnya ya. Kalau kemudian laporannya tidak ada namanya, nanti gimana? Nah, misalnya yang wajib diisi adalah nama, rangkuman, sama file. Nah, caranya adalah klik di area ini, area nama, lalu kemudian kita pilih properties ya, seperti tadi. Kemudian pilih yang tulisannya required, lalu kemudian kita on kan. Nah, ini ada tanda merah. Tanda merah ini berarti nanti wajib diisi ya. Kalau tidak, ya tidak bisa dikirim. Nah, itu. Oke, kalau sudah seperti biasa kita klik kali. Berikutnya, ini sudah selesai ya, sahabat. Nah, ini ada nama, ada kelas, rangkuman, sama upload file, sama tombol kirim. Nah, untuk memastikan ini sudah benar atau tidak, nah kita coba dilihat dulu preview form. Nah, kita preview dulu formnya, lalu caranya adalah dengan klik tombol yang ini, geserkan ke kanan. Ya. Nah, ini. Ya, ini tugasnya sudah selesai. Formnya sudah selesai, ini seperti ini kira-kira. Oke, nah untuk melihat di tampilan HP seperti apa, tablet seperti apa. Nah, ini kan tampilan di desktop seperti ini. Nah, bagaimana tampilan di HP? Tinggal klik yang ini. Nah, akan seperti ini nanti tampilan di HP-nya. Cukup rapih bukan? Nah, kemudian untuk tampilan tablet seperti ini. Ya. Dan untuk tampilan desktop kita kembalikan lagi ya, biar sesuai. Untuk pembuatan formulir kita sudah selesai di build sini. Nah, berikutnya sekaligus untuk membuat tanda tangan, misalnya kita rubah ini menjadi absen. Jadi kita tinggal memasukkan tanda tangan. Bagaimana caranya? Nah, seperti biasa kita klik elemen ini, kemudian pilih widget ya. Oke, nah kita masuk ke elemen widget, lalu kemudian kita pilih e-signature. Nah, kemudian kita klik seperti biasa, akan masuk dengan sendirinya ke sini ya. Oke, untuk mengaturnya, nah kita rubah dulu tulisannya menjadi tanda tangan. Tanda tangan, oke. Untuk mengaturnya, karena ini keluar dari garis ya, keluar dari form. Nah, seperti biasa kita klik ini, seperti biasa ya. Nah, kemudian kita atur size-nya ya, width-nya, panjangnya jangan 400, mungkin dirubah menjadi 200 ya. Nah, itu sudah berubah langsung, atau 300. Oke. Nah, tingginya misalnya tetap aja seperti ini.
Ya silahkanlah, itu sahabat-sahabat yang nanti bisa mengubah-ubah seperti apa keinginannya. Oke, nah ini sudah masuk di sini ya. Nah, jadi ini form sudah lengkap, mulai dari nama, kelas, rangkuman materi, upload foto, dan tanda tangan. Sekaligus untuk absen ini sudah bisa, tugas juga bisa, ya mau dipisahin boleh, mau disatukan juga boleh ya. Oke, nah berikutnya setelah formulir jadi, nah kita masuk ke setting, ke menu setting. Nah, setting adalah untuk memastikan tampilan form kita itu seperti apa. Oke, kita masuk di form setting. Nah, untuk mengatur-ngatur form setting tadi di awal sudah saya jelaskan. Berikutnya, formulir kita sudah jadi, sahabat ya. Tinggal kita masuk ke publish untuk mempublish tugas dan absen kita. Caranya tinggal kita kopikan ini, karena ada beberapa cara, ada quick share, ada dengan embed tadi ya. Kalau quick share adalah dengan URL ini. Nah, kita klik ini, kemudian kita copy, lalu kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di WA, mau di Facebook atau di blog seperti ini. Kayaknya tadi sudah saya jelaskan seperti itu kira-kira ya. Nah, oke. Untuk form sudah selesai. Dua formulir kita sudah buat untuk formulir tugas dan absen. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana cara men-setting laporan tugas dan absennya. Jadi kita akan men-setting hasilnya seperti ini, hasilnya yang hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil seperti ini dan grafik seperti ini. Nanti kalau misalnya kita mau buat grafik, nah bagaimana cara membuatnya atau cara men-settingnya, kita simak caranya ya. Kita kembali ke sini. Nah, kita sudah selesai membuat formulir. Nah, kita tinggalkan halaman area ini atau halaman ini. Kita masuk di halaman awal tadi, klik profil ini, lalu kemudian klik ini, lalu kemudian masuk ke halaman awal tadi dan pilih my form. Nah, kita pilih my form. Nah, kita pilih my form dan berikutnya adalah kita centang form yang kita akan ubah atau kita buat laporannya. Nah, kita centang form yang sudah kita buat dan kita akan buat laporannya. Setelah ini berikutnya kita klik report. Nah, kemudian pilih add new report. Nah, nah laporan di sini itu bisa dengan berbagai format ya. Laporan dalam format Excel ini, kemudian laporan dalam format CSV, kemudian grid listing, HTML table listing, RSS listing, atau visual report building ya, itu grafik yang tadi. Nah, contohnya untuk yang biasanya saya pakai adalah saya biasanya menggunakan grid listing dan visual report building. Nah, yang grid listing itu contohnya yang ini. Sebentar. Nah, ini ya. Ini tugas masuk, lalu kemudian foto ada di sini, videonya juga masuk di sini ya. Kemudian file dokumennya juga masuk di sini. Nah, kebetulan ini fotonya lagi internetnya kurang bagus, jadi nggak kelihatan. Nah, terus kemudian yang berikutnya untuk model grafik, ini yang visual report builder itu yang ini. Nah, ini ya. Jadi kita bisa melihat siswa yang sudah mengerjakan tugas atau siswa yang absen itu ada berapa orang. Ya. Nah, itu jadi kita bisa melihat secara visual juga. Sangat lengkap, sahabat. Nah, bahkan kalau sahabat-sahabat mungkin nanti bisa memperdalam lagi karena sebenarnya di Jotform ini sangat luas sekali.
menunya, fiturnya ya, kelebihannya. Dan plus dia punya kapasitas gratis yang banyak. Berikutnya, kemudian kita kembali ke sini, bagaimana cara membuat tabel yang tadi itu, tabel laporan dan ini ya, visual atau grafik ya. Bagaimana caranya? Nah ini biasanya saya menggunakan yang HTML. Nah, yang ini ya, saya biasanya menggunakan yang ini. Yang tadi contohnya itu yang ini. Oke, berikutnya lalu kemudian kita ganti tabel reportnya menjadi misalnya laporan tugas kelas 6 tadi ya, SDN 17 misalnya ya. Nah, kemudian berikutnya kita tentukan item mana yang dibutuhkan oleh kita. Nah, misalnya nama, kelas, alamat, dan lain sebagainya ya, sesuai dengan formulirnya tadi. Nah, jadi mana yang dibutuhkan. Nah, biasanya saya tidak menggunakan submission it ya. Dan juga saya tidak menggunakan IP address. Nah, yang dihilangkan centangnya berarti nanti tidak muncul di sini. Tapi bukan berarti hilang. Ketika nanti kita centang, itu akan muncul dengan sendirinya di form, di laporan ya. Jadi sementara untuk ditampilkan di publik itu tidak. Jadi dicentangnya hilang tuh berarti tidak muncul di laporan publiknya ya. Nah, tapi bukan berarti hilang, ada. Nah, yang saya biasa pakai adalah yang submission date. Nah, itu jadi nanti kita akan tahu siswa mengirimkan tugas atau absennya jam berapa, tanggal berapa, hari apa. Jadi tahu. Nah, submission date ya. Kemudian jelas tadi sesuai dengan formnya, kelas, upload video, foto, nama, rangkuman materi, dan tanda tangan. Yang kita pakai berarti yang dicentang, yang kita hilangkan berarti hilangkan centangnya, gitu ya. Nah, berikutnya untuk pengaturan report konfigurasinya adalah apakah mau di password atau tidak. Nah, biasanya saya pakai password. Nah, klik aja. Kemudian kita masukkan passwordnya, misalnya passwordnya sukses, misalnya ya, sukses. Nah, biar sukses. Nah, kemudian untuk menampilkan foto, video yang sudah disuruh dimasukkan ke sana, kita klik display photo instead a link ya, klik ini. Termasuk kalau mau menggunakan model juga silahkan di klik ini ya. Nah, oke. Kemudian yang terakhir, apakah nanti di sininya itu di laporannya pengen ada tombol edit. Jadi misalnya sahabat ingin mengedit hal-hal yang misalnya salah, atau misalnya berikan kesempatan pada siswa untuk mengedit jika salah ya, misalnya salah nama, salah penguploadan dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini nggak ada kan. Nah, kita mau memunculkan itu di sini, silahkan klik tombol show edit URL ya. Jadi ketika diklik ini berarti nanti akan muncul kolom editnya. Jadi kita bisa mengedit atau siswa bisa mengedit kesalahan mereka. Oke ya, silakan aja itu pilihannya sahabat-sahabat semua, sesuai kebutuhan, sesuai selera juga. Oke, jika sudah selesai pengaturannya, silahkan diklik next. Nah, sudah ini selesai. Kita tinggal mengambil URL ini untuk ditempelkan, copy paste, kemudian tempelkan di WA. Untuk dilaporkan juga ke mereka, biar siswa bisa mengkontrol absen, tugas yang mereka buat, apa sudah masuk atau belum. Jangan-jangan salah penginputan. Jangan-jangan juga mungkin belum masuk, dia sudah keluar. Nah, kayak gitu. Jadi silahkan uploadkan di media sosial yang bisa diakses oleh mereka, atau seperti saya tadi ditampilkan di blog ini. Jadi nanti siswa bisa mencek ya tugas mereka. Kelas 8C. Nah, itu bicara terus tak ada ya. Oke, nah kira-kira cukup penjelasannya sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat Bapak Ibu, sahabat semuanya.
Nah, termasuk tadi cara pembuatan yang grafik. Nah, mudah, sahabat tinggal klik ini seperti biasa, lalu kemudian add new report, lalu pilih visual report builder, kemudian pilih next, lalu pilih tampilannya seperti apa, ganti namanya seperti itu, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, sahabat-sahabat semuanya, udah jelas ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya yakin Bapak Ibu sahabat semuanya, Bapak Ibu guru sudah lebih hebat dari ini. Ini mah hitung-hitung mengisi kegiatan saya dan ya sedikit berbagi kalau memang Bapak Ibu membutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan dalam keadaan seperti ini pun kita tetap terus berbagi, tetap belajar, ya, never stop learning, begitu kan? Tidak berhenti belajar, tidak berhenti bekerja, walaupun kita harus work from home atau learn from home. Oke, begitu, mudah-mudahan badai cepat berlalu, ya, COVID-19-nya segera berhenti, Allah memberikan pertolongan pada kita semua, dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini.